Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramawati dengan NIM 0601 232019 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional, lokal, dan globalisasi, dan saya akan menjawab satu pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya pada matkul kewarganegaraan. Identitas menjadi ciri yang membedakan masyarakat satu dengan yang lain. Ini berarti bahwa identitas merupakan ciri atau karakteristik yang mewakili sebuah masyarakat sebagai kelompok yang berbeda dengan kedaerahannya. Berarti pula menjadi karakteristik lokal suatu masyarakat itu sendiri. Ciri khas dari suatu bangsa tertentu disebut dengan istilah identitas nasional. Identitas nasional lebih dekat dengan jati diri dan ciri-ciri atau keyakinan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Unsur-unsur umum yang terkandung dalam identitas nasional yang pertama yaitu pola perilaku seperti adat istiadat, budaya, ramah tamah, hormat pada orang tua, dan gotong royong. Kedua, lambang atau simbol yaitu bendera, bahasa, lagu kebangsaan. Ketiga, alat perlengkapan seperti candi, masjid, gereja. Keempat, tujuan yang dicapai yaitu budaya yang unggul dalam bidang tertentu. Kedua, identitas global merupakan nilai-nilai atau pandangan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Identitas global merupakan fenomena berwajah majemuk. Istilah globalisasi ini identik dengan beragam pengertian. Globalisasi bermakna internasional, liberalisasi, universalisasi, dan global westernisasi. Satu, mengapa krisis identitas nasional dan bagaimana menurut saudara mengatasinya? Penyebab terjadinya krisis identitas nasional ialah saat kondisi mental berada pada fase yang tidak stabil dibanding fase anak-anak. Remaja cenderung bertindak pada pencarian identitas. Tindakan ini disebabkan beberapa hal, yaitu pertama, kepribadian yang lemah. Kepribadian remaja yang belum sempurna sehingga tak ayal diperlukan suatu hal yang mendukung untuk membentuk proses ini. Keadaan ini membuat tidak adanya pondasi kepribadian yang kuat yang dimiliki remaja. Kedua, lingkungan yang menuntut keadaan sempurna dimiliki oleh remaja. Lingkungan sangat berpengaruh. Remaja seringkali tidak merasa percaya diri akibat dari keadaan mereka berbeda dari teman-teman sepantarannya atau gaya hidup di lingkungan remaja. Contohnya pakaian yang hypebeast. Yang ketiga yaitu orang tua yang menekan pola perilaku remaja sesuai dengan keinginannya, baik memberi petunjuk, nasihat, atau saran, atau sampai dengan cara kekerasan verbal atau fisik. Ini akan menimbulkan perlawanan secara langsung atau tidak dari remaja tersebut. Ini terjadi sebab naluri untuk mempertahankan diri membuat remaja berkeyakinan bahwa melawan orang tua adalah perbuatan yang dibenarkan. Keempat yaitu sedikitnya pengetahuan mengenai negara sendiri. Pendidikan serta informasi yang kurang mengenai tanah air, media yang suka memalsukan informasi dari berbagai dunia, baik dari berita umum dan lainnya. Lalu, berita buruk mengenai tanah air sering diperlihatkan seperti korupsi dan kriminal. Ini memunculkan remaja yang terbebas atau memperparah arus globalisasi yang membuat wawasan para remaja semakin sedikit dan tertutupi oleh budaya luar. Dampak dari krisis identitas nasional yaitu satu, menganggap Indonesia lebih rendah dari negara lain. Dua, membenci negara sendiri. Tiga, melupakan budaya Indonesia. Menurut saya, upaya mengatasi kritis identitas nasional tentunya dengan adanya identitas dan integritas nasional. Kita tidak seharusnya tinggal diam mengetahui ini. Dilakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk mempertahankan identitas serta integritas nasional. Yang pertama, adanya penguatan identitas nasional dengan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Dengan adanya pendidikan multikultural akan memperjelaskan identitas nasional sehingga tumbuh rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Kedua, dengan mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme.
tentu akan tumbuh rasa cinta pada tanah air, yang dimana hal ini ialah bentuk upaya mempertahankan identitas serta integritas nasional. Ketiga, melestarikan budaya dengan memanfaatkan media digital. Majunya teknologi dan media sosial untuk melestarikan budaya pun menjadi beragam, maka memanfaatkan segala platform yang ada dapat mempertahankan identitas serta integritas nasional. Misalnya menyebarkan dan mempromosikan tempat pariwisata Indonesia melalui media sosial sampai dengan mengenalkan kebudayaan kita ke luar negeri. Keempat, usaha bela negara. Bela negara artinya sangat luas dalam kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan bela negara bukan hanya dilakukan militer seperti turun ke medan perang dengan bersenjata, tetapi juga oleh setiap warga negara dengan kemampuannya masing-masing.